Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa pada kesempatan ini perkenankan saya ya, Dr. Hardianto Janggi, SMH, menyampaikan materi kuliah, mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum untuk pemenuhan bahan kuliah online mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yaitu etika profesi polisi ya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi-materi tentang etika profesi polisi, pada slide kedua dan slide ketiga ini ya, saya akan menampilkan screenshot ya berita yang berkaitan dengan anggota polisi ya. Nah, yang pertama adalah 6 personil polisi Polda Riau dipecat paling banyak karena kasus narkoba. Jadi di sini adalah 6 anggota Polri dipecat paling banyak itu dari narkoba. Jadi ketika salah satu alasan untuk pemberhentian atau dipecat adalah terlibat dalam kasus narkoba. Nah ini juga inilah Banten, Kapolda Banten berhentikan 2 anggota Polri. Nah ini berarti ada kesalahan mereka ketika diberhentikan atau dipecat sesuai dengan aturan yang ada pada kepolisian itu ya. Kemudian ini yang terbaru, Polri anggota yang terlibat narkoba hukum mati. Nah ini lebih sadis lagi pernyataan dari Kadis Humas Mabes Polri ya. Ini terkait kasus yang kemarin yang ada anggota Polri yang terlibat narkoba ya. Kemudian saya lanjut ya, dasar hukum profesi Polri. Keberadaan polisi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi sesuai dengan hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaganya. Jadi apa fungsi lembaganya dan apa fungsi dan bagaimana lembaga polisi tersebut. Ini ya, tentang kepolisian. Kemudian pasal 1 angka 2, anggota kepolisian adalah pegawai negeri. Nah, ini perlu digarisbawahi, anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi polisi itu adalah pegawai negeri yang diangkat yang berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian yaitu fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan. Jadi dia melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi polisi berfungsi untuk memelihara dan keamanan ketertiban masyarakat sebagai fungsi salah satu fungsi pemerintahan. Kemudian penegakan hukum. Nah, tadi selain untuk keamanan ketertiban, polisi juga dalam hal penegakan hukum. Salah satunya contohnya dalam hal ini adalah polisi melaksanakan penyidikan atau penyidik. Polisi bertindak sebagai penyidik dalam hal proses penyidikan terhadap perkara pidana. Kemudian polisi juga dalam hal mengayomi, yaitu dalam hal bagaimana memberikan suatu pelindungan ya kepada masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi adalah sifatnya adalah keamanan ketertiban, menegakkan hukum, mengayomi dan melayani dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam artian ketika ada masyarakat yang datang ke kantor polisi, kemudian menyampaikan tentang hal yang terjadi, maka wajib bagi bagi kepolisian untuk menindaklanjuti terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Kemudian mengemban polisi kepolisian itu dibantu oleh kepolisian khusus. Jadi ada kepolisian khusus yang dibentuk untuk membantu polisi. Kemudian penyidik pegawai negeri sipil ya ini juga untuk membantu dalam proses penyidikan. Penyidik polisi dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil
yang diangkat dalam dalam hal ini dibentuk di lembaga-lembaga pemerintah, contoh pada untuk penyidik BP POM, ya, penyidik pajak, penyidik PPNS pajak, ya. Kemudian bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Nah, ini yang kemudian dibentuk pada masyarakat, ya, dalam hal ini dalam membantu tugas kepolisian. Ini pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kemudian tugas pokok kepolisian. Ini tugas pokoknya memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, mengayomi, dan melayani kepada masyarakat. Kode etik profesi Polri. Ini telah diatur dalam Perkapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Pada pasal 1 angka 5, kode etik profesi Polri yaitu norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dan filosofis atau filosofis. Jadi landasan etiknya, ya, dalam etik untuk berperilaku, dalam hal ini berkaitan dengan ucapan, mengenai hal-hal yang hal-hal yang diwajibkan. Jadi anggota Polri itu dalam hal bagaimana berkomunikasi itu harus merujuk pada CAP itu, ya. Jadi tidak sembarang harus kemudian sesuai dengan kode etik profesi Polri. Dilarang, yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan. Jadi ketika perbuatan itu dilarang atau tidak patut dilakukan, itu tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatannya. Jadi pasal 1 angka 5 itu adalah tentang bagaimana ruang lingkup kode etik profesi Polri itu adalah dalam hal bagaimana sebagai landasan etik atau landasan filosofis bagi anggota Polri dalam hal berucap, melakukan tindakan terhadap apa yang dilarang dan hal yang tidak patut itu tidak boleh dilaksanakan oleh anggota Polri. Kemudian tujuan CAP menerapkan nilai-nilai Tribarata dan Catur Prasetya, tugas dan wewenang umum kepolisian. Jadi nilai-nilai Tribarata, sebentar saya sampaikan apa sih bunyi Tribarata dan Catur Prasetya. Dan memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri. Jadi dengan adanya CAP ini untuk memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri. Kemudian yang ketiga adalah menyamakan pola pikir. Jadi dengan adanya CAP, pola pikir terhadap sikap dan tidak anggota Polri itu sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Semua adalah acuannya adalah pada CAP itu. Yang keempat, menerapkan standar profesi Polri dalam melaksanakan tugas Polri. Jadi ketika sudah ada CAP, bahwa semua anggota Polri di seluruh Indonesia ini dalam pelaksanaan tugasnya itu sesuai dengan standar yang telah diatur dalam CAP. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah memuliakan profesi Polri dan penegakan CAP. Jadi dengan adanya CAP ini, maka anggota Polri kemudian dapat dimuliakan. Contohnya dalam bentuk penghargaan. Jadi bukan hanya sekedar sanksi ketika melakukan pelanggaran, tapi anggota Polri berhak juga atas penghargaan terhadap melaksanakan CAP ini dengan sebaik-baiknya. Contoh dalam hal ini, ketika anggota Polri melaksanakan kewajibannya, tugasnya dengan baik, ya otomatis dalam hal karirnya itu tidak terhambat. Jadi selalu naik pangkat atau dalam hal karirnya itu selalu dalam hal naik pangkat atau dalam hal karir jabatannya itu tidak ada yang menjadi hambatannya. Itu memuliakannya, ya. Kemudian tadi saya sudah singgung tentang Tribarata, Catur Prasetya ini, ya. Tribarata berbakti kepada manusia dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum, ya. Nantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan, ya. Jadi ini intinya, ya, mengayomi masyarakat dengan keikhlasan. Catur Prasetya meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, kemudian memelihara perasaan tentram dan damai. Jadi hadirnya anggota Polri adalah
untuk bagaimana menjaga keselamatan jiwa, untuk bagaimana menyediakan segala bentuk gangguan keamanan, untuk memelihara perasaan tentram dan damai. Jadi hadirnya Polri di tengah masyarakat adalah untuk bagaimana kehidupan masyarakat ini menjadi nyaman atau tidak terjadi atau mencegah terjadinya sesuatu dalam masyarakat, atau ketika terjadi sesuatu anggota Polri untuk hadir dalam hal menyelesaikan hal yang terjadi tersebut. Prinsip CAP yaitu kepatutan, kepastian hukum, sederhana, kesamaan hak, aplikatif, dan akuntabel. Kepatutan itu tentang standar nilai moral. Kemudian kepastian hukum, adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri. Jadi dengan adanya CAP ini bahwa adanya kejelasan tentang norma, tentang pedoman bagi anggota Polri. Jadi ini sebagai kepastian bagi anggota Polri dalam hal melaksanakan tindakannya, acuannya adalah pada CAP tersebut. Sederhana, pelaksanaan penegakan dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Kesamaan hak, itu setiap anggota Polri diperiksa dijadikan saksi dan diberikan perlakuan yang sama. Ini artinya bahwa tidak ada yang dibedakan atau tidak ada perbedaan antara anggota Polri dengan yang lain ketika anggota Polri itu diperiksa dijadikan saksi dalam penegakan CAP. Kemudian aplikatif, setiap putusan penegakan CAP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu ya aplikatifnya. Jadi jadi putusannya itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian akuntabel, pelaksanaan penegakan CAP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan berdasarkan fakta. Jadi pelaksanaan penegakannya itu dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan berdasarkan fakta. Jadi fakta-fakta yang kemudian harus ketika dalam penyelesaian itu anggota Polri dalam hal dugaan terhadap pelanggaran kode etik, maka harus terungkap fakta-faktanya sehingga dalam pelaksanaan itu dapat akuntabel, atau dalam penegakannya itu dapat akuntabel, sehingga menghukum memang memberikan sanksi kepada anggota Polri yang memang benar-benar melakukan suatu kesalahan. Kemudian ruang lingkup CAP. Itu ada 4 hal: etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Etika kenegaraan, yaitu di sini saya mengambil tentang larangannya saja. Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata bertujuan untuk mengganti dan menentang Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian terlibat dalam gerakan menentang pemerintahan yang sah, kemudian menjadi anggota atau pengurus partai politik, kemudian menggunakan hak memilih dan dipilih, melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jadi dalam praktik kenegaraan ini ada ini sebetulnya dua sebetulnya ya. Dua hal sebetulnya tentang melawan pemerintahan yang sah ya, ini A dan B, yang kemudian C sampai ini soal terlibat dalam politik praktis sebenarnya ya, karena anggota maupun pengurus dalam ketentuan yang huruf A itu ya, itu adalah mengganti menentang Pancasila. Ini soal tindakan dalam hal yang berhubungan dengan ideologi atau Pancasila ya. Kemudian yang huruf B ini adalah menentang pemerintahan yang sah. Jadi kalau saya adalah di yang pertama ini adalah soal mengganti atau menentang Pancasila ya ini. Yang kemudian yang kedua adalah menentang pemerintahan yang sah. C sama E ini adalah soal terlibat dalam politik praktis bagi itu sebagai pengurus partai politik. Ini tidak dibenarkan bagi anggota Polri. Kemudian anggota Polri itu kemudian tidak mempunyai hak memilih dan dipilih. Ini contoh dalam hal pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu, pilpres, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Polisi tidak bisa mencalonkan diri sebagai bupati atau tidak bisa memilih menggunakan hak pilihnya dalam hal memilih bupati atau gubernur atau presiden ya. Kemudian yang terakhir adalah melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ini tidak bisa terlibat dalam kampanye, tentu dalam kampanye ya, dalam kampanye terlibat langsung dalam pelaksanaan kampanye tersebut. Nah, kemudian etika kelembagaan. Nah, ini dilarang untuk korupsi, kolusi, dan
nepotisme dan gratifikasi. Ini dilarang ya. Kemudian dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri atau pihak ketiga. Jadi ketika dalam mengambil satu keputusan dilarang mengambil keputusan tersebut karena ada pengaruh dari keluarga sesama anggota Polri. Itu dilarang ya. Kemudian menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri. Jadi anggota Polri tidak dilarang untuk menyebarkan informasi yang itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang dalam hal menyampaikan informasi, contoh pada institusi kepolisian itu, contoh yang tadi seperti bagaimana pada slide 2 tadi itu disampaikan oleh Kadif Humas, ya Kadif Humas Mabes Polri. Jadi supaya informasi yang disampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, menghindar dan atau menolak perintah kedinasan. Nah, ini ya, menghindar atau menolak perintah kedinasan. Jadi anggota Polri tidak boleh kemudian menghindar atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pengurusan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan. Jadi tidak boleh menolak perintah, menghindar atau menolak ya. Kemudian menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Jadi ketika dalam melaksanakan tugas kedinasan itu kemudian kewenangannya disalahgunakan. Contoh sebagai penyidik ternyata disalahgunakan dalam hal terhadap perkara itu kemudian ditangani atau disidik kemudian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum. Nah, ini anggota Polri dilarang ketika ada tahanan yang ada di kepolisian ya, bahwa dilarang untuk dikeluarkan terkecuali ada perintah tertulis dari penyidik atau atasan penyidik. Kemudian melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang. Jadi tidak boleh dalam hal ini anggota Polri melaksanakan suatu perintah tanpa melaksanakan suatu tugas tanpa ada perintah. Jadi semuanya. Jadi anggota Polri itu menunggu perintah, siap komandan. Nah, itu ya. Jadi ketika atasannya telah memerintahkan, maka anggota Polri maka itu yang boleh dilaksanakan. Tapi kalau tidak diperintahkan, nah ini dilarang untuk dilaksanakan. Ya. Nah, kemudian etika kemasyarakatan, menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan. Jadi anggota Polri dilarang untuk kemudian menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan pengaduan dari masyarakat. Kemudian mencari-cari kesalahan masyarakat. Ini tidak boleh bagi anggota Polri mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak boleh ya cari-cari kesalahan dalam masyarakat. Menyebarluaskan berita bohong. Nah, ini hoax ya, atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat mengesahkan masyarakat. Jadi tidak boleh menyebarkan berita bohong ya, yang dapat menyesatkan masyarakat ya. Mengeluarkan ucapan, isyarat atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam melakukan pelayanan. Jadi tidak boleh dalam hal Polri itu kemudian saya akan bantu ini, tapi dengan ketentuan bahwa harus ada ini itunya. Itu tidak boleh bagi anggota Polri. Kemudian mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Jadi tidak boleh mempersulit masyarakat. Jadi sifatnya silakan dilayani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian. Jadi tidak boleh dalam hal menolakkan martabat perempuan. Jadi ini hal yang dilarang. Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundangan. Jadi tidak boleh ketika ada dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat meminta tambahan biaya kepada masyarakat bahwa ini terkait untuk bagaimana prosesnya ini menjadi cepat, bahwa harus ada biaya tambahan. Itu tidak boleh bagi anggota Polri ya. Nah, kemudian etika kepribadian. Ini adalah dilarang dalam hal dalam hal etika kepribadian, ini larangannya ya. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan dilarang oleh pemerintah. Jadi tidak boleh menganut agama dan kepercayaan dilarang oleh pemerintah, agama Islam ya, agama Kristen, agama Protestan, Hindu, Buddha itu termasuk Konghucu itu diakui, jadi tidak boleh
menganut agama di luar dari agama yang diakui oleh pemerintah negara Indonesia. Mempengaruhi atau memaksa semua anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya. Jadi kalau yang Islam ya Islam, tidak boleh mempengaruhi yang Kristen. Begitupun sebaliknya, Kristen tidak boleh mempengaruhi yang Islam. Ini tidak boleh dalam etika kepribadiannya. Nah, ini larangan ya. Nah, kemudian mempengaruhi, menampilkan sikap atau perilaku menghujat serta menista kesatuan atasan dan sesama anggota Polri. Jadi tidak boleh dalam hal menghujat dan berperilaku menghujat serta menista kesatuan atasan atau sesama anggota Polri. Menjadi pengurus atau lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Jadi anggota Polri tidak bisa terlibat dalam contoh lembaga swadaya masyarakat atau contoh dalam hal ini organisasi ya, contoh organisasi apa ya, itu kemudian terlibat anggota Polri, tapi tanpa persetujuan dari pimpinan Polri ya. Nah, contoh kemarin siapa ya? Norman Kamaru juga ya, Norman Kamaru, nah ini di luar etika pribadian, dia kemudian memilih menjadi artis, itu hal yang dilarang, maka kemudian dia memilih untuk berhenti karena memang tidak boleh, karena memang harus ada izin dari atasannya ya, izin dari atasannya. Nah, ini juga kalau dalam kaitannya dengan huruf D, contoh dalam organisasi kemasyarakatan, contoh Pemuda Pancasila, contoh apalagi ya, contoh ormas-ormas lainnya ya. Nah, ketika anggota Polri ingin menjadi pengurus itu harus kemudian seizin dari atasan pimpinan Polri ya, atau atasan atau pimpinan Polri. Kemudian prinsip-prinsip KEP ya. Prinsip-prinsip KEP ini kepatutan, kepastian hukum, sederhana, kesamaan hak, aplikatif dan akuntabel, yaitu standar ya, kalau kepatutan standar atau nilai moral kode etik anggota Polri dapat ditunjukkan dalam sikap ucapan. Jadi soal kepatutan, layak dan tidak layaknya, bagaimana seorang anggota Polri dalam bersikap, dalam berucap dan dalam berbuat. Ini kepastian hukum, adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel, dengan tetap menunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Dan kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri diperiksa dijadikan saksi, ya. Saya kira ini sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya ya. Etika kemasyarakatan, kemudian etika kepribadian. Ini saya kira penegakan KEP ya. Bagaimana sebetulnya penegakan KEP? Nah, ini penegakan KEP ini dilaksanakan oleh Propam Polri di bidang pertanggungjawaban profesi ya. Kemudian Komisi Kode Etik Profesi ya, Polri ya. Komisi Banding Pengembangan Fungsi Hukum Polri, SDM Polri, Propam Polri di bidang rehabilitasi personil. Ini dilaksanakan penegakan KEP. Kemudian penegakan KEP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan ya, ada pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh Propam ya. Kemudian sidang KK KEP ya, ini sidang komisi ya, sidang tentang sidang komisi etik ya. Kemudian sidang komisi banding ya. Kemudian penetapan administrasi penjatuhan hukuman setelah adanya sidang ya, kemudian diputuskan tentang penetapan administrasi penjatuhan hukuman, dan kemudian ada pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personil. Kemudian penegakan KEP yaitu pemeriksaan pendahuluan yaitu dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri. Ini sidang KEP ini dilaksanakan oleh KK KEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran dilakukan oleh terduga pelanggar. Sidang komisi banding oleh komisi banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang dilakukan oleh pelanggar suami, istri, anak dan atau pendamping. Setelah memperoleh keputusan dari atasan dan hukum,
penentuan arbitrasi penjatuhan hukuman dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri. Jadi yang melaksanakan adalah fungsi SDM Polri. Pengawasan pelaksanaan putusan dari mengenai pada ayat 2 huruf E dan huruf F dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personil. Jadi penegakannya seperti itu, ya. Kemudian sanksi pelanggaran KEP. Pasal 20, anggota Polri juga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sampai dengan pasal 16 itu dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Jadi bagi anggota Polri yang melaksanakan satu hal-hal yang dilarang, maka dinamakan itu sebagai terduga pelanggar. Terduga pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan sesuai pelanggar setelah dilakukan sebagai pelanggar, dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP, ya. Jadi terduga pelanggar setelah terduga pelanggar akan menjadi pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP, ya. Jadi sidang komisi etik, ya. Jadi sifatnya adalah anggota Polri yang melanggar namanya terduga pelanggar akan menjadi pelanggar ketika telah diperiksa dan telah diputus melalui sidang KKEP, ya. Kemudian PTH dikenakan pada pelanggaran ini pemberian pemberhentian tidak dengan hormat, ya. Ini dipidana penjara putusan ini jika ada putusan pidana penjara dengan oleh putusan pengadilan ini tadi, ya, diberhentikan dengan tidak hormat, ya. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri, ini dapat diberhentikan juga anggota Polri. Kemudian melakukan usaha atau perbuatan yang ternyata bertujuan mengubah Pancasila, ini akan diberhentikan juga. Yang keempat, melanggar sumpah janji anggota Polri, jabatan dan atau KEP, ya, Komisi Etik Profesi Polri, ini akan diberikan sanksi PTDH, ya. Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 30 hari kerja secara berturut-turut. Jadi ada 5 hal yang dapat dijatuhi putusan PTDH terhadap anggota Polri, yaitu jika ada putusan pidana penjara, putusan pidana dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat berwenang tidak dapat dipertahankan. Jadi ketika ada putusan pengadilan tentang putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dan menurut oleh pejabat tidak dapat dipertahankan, maka dapat kemudian diberikan sanksi PTDH. Ini memberikan keterangan palsu saat menjadi anggota Polri, kemudian melakukan usaha perbuatan yang ternyata berubah Pancasila, ya, melanggar sumpah janji dan meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama waktu 30 hari secara berturut-turut. Kemudian melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat dilakukan dinas, yaitu kelalaian, perbuatan yang berulang-ulang dengan kesusilaan, ya, keluhan atau perkataan di muka halayak ramai berupa tulisan yang melanggar disiplin. Ini juga, ya. Kemudian PTH dikenakan juga, ya, dalam hal melakukan bunuh diri dengan maksud menghindar penyidik, ya. Nah, ini dapat di PTDH menjadi anggota atau pengurus partai politik ini diberhentikan, kemudian dijatuhi hukuman disiplin dari 3 kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan sebagai anggota Polri. Jadi ketika sudah mendapatkan satu hukuman disiplin selama 3 kali berturut-turut, ini kemudian dapat diberhentikan menjadi anggota Polri. Tadi juga sebagai pengurus partai politik. Pengecualian putusan PTDH, yaitu benar-benar lakukan untuk kepentingan tugas kepolisian, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Jadi benar-benar itu PTDH ketika anggota Polri terduga pelanggar tadi dalam hal dugaannya terhadap perbuatan yang melanggar kode etik, maka itu dapat dikecualikan dalam putusan PTDH jika itu benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Jadi ini
demi hukum bahwa dalam hal terjadinya sesuatu itu tanpa ada perintah jabatan, karena ini tentu ini untuk kepentingan kemanusiaan, maka anggota Polri berhak untuk melakukan suatu diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Jadi hal lakukan itu patut atau masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Layak berdasarkan keadaan yang memaksa, ini juga ya dalam keadaan memaksa bagi anggota Polri silahkan diperkenankan dalam hal melakukan sesuatu dan itu dapat dikecualikan dalam putusan PTDH. Menghormati hak asasi manusia. Nah, ketika anggota Polri tersebut dalam hal tindakannya tersebut adalah soal mengedepankan hak asasi manusia, maka perbuatan tersebut adalah satu perbuatan yang dapat dikecualikan dalam putusan PTDH. Nah, kemudian tidak lanjut mahasiswa ya sebagai akhir dari slide ini. Setelah menyimak materi etika profesi polisi, silakan tidak lanjut pertanyaan berikut. Bagaimana proses penegakan kode etik profesi Polri? Pada menit keberapa penjelasan tentang etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Ini terhadap hal yang diranggal ya, terhadap larangan ya. Dalam hal larangan pada keempat aspek tersebut. Ya. Kemudian bagaimana menurut Anda terhadap kedua gambar yang ada pada slide pertama dan slide kedua? Apa yang menjadi dasar pengecualian terhadap putusan CAP? Ya. Sebutkan aturan yang mengatur tentang profesi Polri dan peraturan yang mengatur tentang kode etik profesi Polri. Itu ya soal tidak lanjut mahasiswa terhadap penyampaian materi ini. Silahkan dipahami baik-baik materinya, dan adapun terhadap hal menjawab tidak lanjut mahasiswa tersebut, silahkan disimak pada LMS ya, kalam pada kelas mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum, lihat pada kelas tersebut ya, dalam hal cara menjawab tidak lanjut mahasiswa. Demikian ya penyampaian materi dari saya. Bermanfaat bagi mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum. Saya akhiri penyampaian materi pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.